wabarakatuh. Saya Raffi Ananta dari kelas A3 NPM 2483-299 ingin mempresentasikan judul yang berjudul Hakikat Uang dan Fungsi Permintaan Uang yang Beredar. Hakikat uang yang merujuk pada pengertian dasar dan fungsi utama dari uang kehidupan ekonomi. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam masyarakat untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa. Hakikat uang juga berfungsi sebagai peran uang dalam kehidupan ekonomis dari alat tukar yang diakui secara umum. Uang tidak memiliki nilai karena bentuk fisiknya, tetapi karena kepercayaan masyarakat terhadap nilainya dan fungsinya. Ciri-ciri uang yang ideal. Yang pertama, diterima secara umum. Yang kedua, mudah dibawa. Yang ketiga, mudah dibagi-bagi. Dan keempat, nilainya relatif stabil. Jenis-jenis uang. Uang kartal, uang kertas dan uang logam yang sah digunakan untuk transaksi sehari-hari. Uang giral, uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan melalui cek, kartu debit, atau transfer elektronik. Fungsi uang. Secara umum, uang memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, alat tukar, medium of exchange. Mempermudah transaksi jual beli tanpa perlu barter. Yang kedua, satuan hitung atau unit of account. Menentukan nilai atau harga sesuatu barang atau jasa. Yang ketiga, penyimpanan nilai atau store of value. Menyimpan kekayaan atau daya beli untuk digunakan di masa depan. Yang keempat, alat pembayaran uang atau standard of deferred payment. Digunakan untuk membayar utang atau cicilan di masa depan. Permintaan uang yang beredar. Permintaan uang yang beredar atau demand for money adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam bentuk tunai atau simpanan yang mudah dicairkan. Bentuk untuk dibelanjakan secara langsung. Motif permintaan uang menurut Keynes. Transaksi atau transaction motif. Untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, transportasi, dan lain-lain. Jaga-jaga atau precautionary motif. Untuk keperluan tak terduga, misalnya biaya darurat atau sakit. Yang ketiga, spekulasi. Disimpan untuk mengambil keuntungan di masa depan, misalnya menunggu bunga turun untuk membeli obligasi. Faktor yang memengaruhi permintaan uang. Tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar permintaan uang. Tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit orang yang menyimpan uang karena lebih memilih investasi. Yang tingkat harga, kenaikan harga menyebabkan kebutuhan uang lebih banyak. Harapan terhadap inflasi atau deflasi. Strength, kekuatan. Uang diterima secara umum sebagai alat tukar yang sah. Uang mempermudah transaksi ekonomi. Stabilitas sistem keuangan. Dengan kebijakan moneter yang baik, permintaan uang bisa dikelola untuk menjaga stabilitas harga. Fungsi fleksibel. Bisa digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran utang. Mendorong pertumbuhan ekonomi, peredaran uang yang cukup mendorong konsumsi dan investasi masyarakat. Weakness atau kelemahan. Ketergantungan pada kebijakan moneter. Jika kebijakan salah, bisa menyebabkan inflasi atau deflasi. Perubahan nilai uang atau inflasi atau deflasi. Daya beli uang dapat menurun seiring waktu. Distribusi uang tidak merata. Bisa menimbulkan ketimpangan ekonomi. Permintaan uang mempengaruhi psikologis masyarakat. Ketidakpastian bisa membuat masyarakat menahan uang sehingga menghambat sirkulasi ekonomi. Opportunity atau peluang. Digitalisasi sistem keuangan, uang elektronik dan perbankan digital dapat meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif dapat merespon permintaan uang dengan lebih tepat. Pendidikan finansial masyarakat, meningkatkan literasi keuangan dapat mengoptimalkan penggunaan dan permintaan uang. Investasi dan tabungan meningkat. Jika suku bunga dikelola baik, bisa meningkatkan simpanan masyarakat. Threats atau ancaman. Ketidakstabilan ekonomi global, fluktuasi nilai tukar dan krisis ekonomi dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap uang. Tingginya inflasi atau hiperinflasi dapat mengurangi nilai uang dan memicu krisis keuangan. Kejahatan keuangan digital sering dengan digitalisasi uang. Ancaman seperti cybercrime meningkat. Kurangnya kontrol terhadap uang digital kripto. Potensi mengganggu sistem keuangan konvensional jika tidak diatur dengan baik. Terakhir yaitu kesimpulan. Uang merupakan elemen fundamental dalam perekonomian modern yang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan alat pembayaran yang sah. Hakikat uang tidak hanya sebagai benda bernilai intrinsik, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan otoritas moneter yang mengeluarkannya. Seiring perkembangan zaman, bentuk uang pun mengalami transformasi dari uang barang, uang logam, uang kertas, hingga uang digital dan kripto. Sekian presentasi dari saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.